Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Video kali ini kita akan membahas tentang formula di dalam Excel yaitu sum ya. Nah, di dalam video ini nanti saya jelaskan perbedaan antara sum, terus sum if dan sum ifs. Ada S-nya ya, ada 3. Nah, oke, sekarang langsung ke permasalahannya saja. Contohnya seperti ini. Ada tabel, nama, produk, dan jumlah. Nanti disuruh untuk mencari jumlah barangnya. Nah, kalau misalkan masalahnya seperti ini, kita tinggal pakai rumus sum saja. Jadi sum itu adalah menjumlahkan angka dari suatu sel atau rank yang kita pilih. Nah, jadi kita kan tinggal menjumlahkan ini dari angka 9, 12, 10, dan seterusnya sampai bawah. Nah, kita bisa memanfaatkan formula sum atau bisa juga kita menggunakan tombol menu yang ada di atas ini. Kita blok dulu angkanya yang ada di sini, kita blok. Terus kita bagian menu home, yang di menu home ini ya. Terus kita geser ke sebelah kanan, nanti ada tombol auto sum. Nah, auto sum ini fungsinya adalah untuk menjumlahkan secara otomatis. Nanti tempatnya berada di bawahnya sini. Jika kita klik auto sum-nya, maka nanti otomatis ada 121. Nah, 121 ini jika kita lihat di formulanya itu menggunakan rumus sum ya. Jadi dari D2 sampai D15. Ini D2 yang atas sampai D15. Ataupun kita manual seperti ini ya contohnya. Sama dengan sum seperti ini. Ada sama dengannya ya harus ya. Terus untuk huruf besarnya nggak ngaruh di sini bebas. Yang penting tulisannya adalah sum. Terus kurung buka seperti ini. Kemudian kita blok angka yang pertama sampai angka yang terakhir. Nah, kayak gini kan sama saja. Terus kemudian enter. Nah, otomatis sama yaitu 121. Itu adalah cara menggunakan rumus sum. Jadi sum itu menjumlahkan angka yang ada di suatu rank atau sel ya. Oke, lanjut ke permasalahan yang kedua. Contohnya seperti ini lagi, hampir sama tabelnya dengan yang tadi. Ada nama, ada produk, ada jumlah. Namun di sini permintaannya adalah menjumlahkan jumlah VGA ya. Jadi nanti di sini ada VGA-nya 7, ini 11, ini 7, ini 10. Jadi jumlahnya berapa untuk barang atau produk VGA? Nah, kalau manual kan berarti kan ini 7, 11, 7, 10. Nah, seperti ini. Jika kita lihat di bagian bawah, ini sumnya adalah 35. Jadi nanti supaya hasilnya 75, itu pakai rumus sum if ya, sum if. Nah, rumusnya seperti ini, sama dengan sum if. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi sum if itu adalah menjumlahkan dengan kondisi tertentu. Nah, kondisinya di sini adalah bagian produknya harus bernama VGA atau isinya adalah VGA. Nah, jadi rumusnya adalah sama dengan sum if seperti ini. Terus kurung buka seperti ini. Kemudian kita pilih bagian produknya. Nah, di sini kan nanti ketentuannya harus isinya adalah VGA. Jadi kita blok dari atas sampai bawah, nih, dari atas sampai bawah. Terus kemudian titik koma ya. Ada juga yang pakai koma saja, ada tergantung dari settingan komputernya. Terus kriterianya. Nah, kriterianya adalah tadi di sini harus VGA. Maka saya tulis di sini petik 2 karena bentuk teks kita pakai petik 2 seperti ini. Terus kemudian sama dengan apa? VGA. Nah, huruf besar huruf kecil di sini ini harus sesuai ya. VGA-nya harus huruf besar semua, di sini juga huruf besar. Terus petik 2 lagi. Nah, seperti ini. Jadi yang produknya adalah VGA, ya, VGA ini. Terus kemudian titik koma lagi, terus titik koma, kemudian sum rank. Jadi yang akan dijumlahkan itu kolom yang mana atau sel yang mana? Sel yang ini, sel yang ini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi dari pertama sampai terakhir kita blok, terus kemudian kurung tutup. Kalau sudah di enter. Nah, seperti ini ya. Jadi ini artinya adalah menjumlahkan di mana untuk C2 sampai C15-nya atau produknya itu adalah sama dengan VGA ya, sama dengan VGA. Terus kemudian yang dijumlahkan adalah D2 sampai D15. Berarti menjumlahkan ini. Nah, hasilnya adalah 35. Nah, kita kan tadi sudah ngecek jumlahnya adalah 35. Nah, gimana kalau misalkan yang ditanyakan adalah jumlah monitor. Monitornya ada berapa? Nah, di sini kan ada 1, 2 ya, ada 2 ini. Jumlahnya adalah 10 dan 7, 17. Harusnya di sini 17. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bisa menulis manual kayak tadi sama dengan sum if seperti ini. Kemudian rank berarti produk ini seperti ini.
Terus kriterianya berarti titik 2, terus sama dengan apa? Monitor. Di sini perintahnya kan monitor. Nah, seperti ini, titik 2 lagi. Kemudian titik koma. Nah, titik koma. Kemudian ini yang dijumlahkan adalah bagian atau kolom jumlah. Nah, seperti ini di blok, kemudian enter. Nah, di sini monitornya adalah ada 17. Berarti benar ya. Ini 10, ini 7. Oke, berarti 17 benar. Nah, sebenarnya kita bisa mengcopy dari atas ke bawah sini karena rumusnya kan teknisnya sama saja. Cuma nanti di bagian keterangannya di sini ini VGA, ini monitor, untuk bagian depannya ini sama. Nah, kita bisa mengkopikan dari rumus atas ke bawah seperti ini. Tetapi kita perhatikan di sini untuk bagian ranknya di sini itu harus tetap. Jadi mau monitor yang dicari, mouse yang dicari, atau keyboard yang dicari, itu posisinya harus dari sel C2 sampai C15. Nah, kalau misalkan dari tadi yang kita blok ke bawah ini, kita tarik ke bawah, ini kan posisinya geser ini. Ini malah C5 sampai C15. Nah, kenapa geser? Karena kita belum mengabsolutkan. Jadi supaya tidak bergeser atau tidak ikut geser, ya, tidak ikut geser ke bawah, maka kita absolutkan. Nah, absolutnya seperti ini caranya. Kita double klik, nah seperti ini. C2 sampai C15-nya kita blok. Nah, supaya absolut, itu kita klik atau pencet F4 tombol yang ada di keyboard, F4 ya. Nah, nanti muncul ada dolar seperti ini, ada dolar seperti ini. Ini artinya ranknya itu sudah absolut. Absolut itu tidak pindah-pindah ya, tidak berubah. Tetap di sini saja walaupun nanti rumusnya dikopikan kemanapun. Nah, begitu juga yang bagian jumlah ini juga sama. Kita blok, terus kita absolutkan. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Ini yang pertama hasilnya sama ya. Nah, kemudian kita geser ke bawah, kita blok ya. Kita kopikan rumusnya. Nah, seperti ini. Ini 35 semua. Kenapa? Ya karena ini masih VGA semua. Tapi lihat posisi dari ranknya di sini. Ini kan tetap. Nah, di sini kan tidak berubah. Nih, nah ini tetap tidak berubah. Begitu juga kalau kita cek di bagian bawah ini tidak berubah atau tidak geser ya, tidak ikut geser. Nah, seperti itu. Itu namanya absolut ya. Nah, kemudian supaya yang dijumlahkan yang kedua ini adalah monitor, ya berarti VGA-nya diganti monitor aja. Ini tulisan VGA diganti monitor. Nah, seperti ini. Ini jadi 17. Terus yang ini VGA-nya saya ganti menjadi mouse. Nah, seperti ini 46. Ini VGA-nya dirubah menjadi keyboard. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Berarti ini sudah sesuai. Tinggal dikopikan saja atau ketik manual pun nggak masalah, nggak apa-apa. Oke ya. Ini juga dijumlahkan totalnya ada 121 yang ini. Terus ini juga kita blok sama 121. Berarti sesuai ya jumlahnya. Ini berarti fungsi dari sum if ya, sum if. Jadi menjumlahkan dengan kondisi tertentu. Nah, ada satu lagi yaitu yang namanya sum ifs. Jadi ada kondisi tetapi tidak cuma satu. Jadi lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Itu pakai rumus sum ifs, ada S-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ada tabel nama, jenis kelamin, status. Jenis kelamin itu laki-laki perempuan, statusnya adalah menikah dan belum menikah. BM itu berarti belum menikah. Terus jumlah bantuan ini dalam rupiah ya. Nah, perintahnya adalah jumlah bantuan untuk laki-laki, jadi yang L ini, yang LL, terus sudah menikah, berarti di sininya M. Jadi ininya L, ininya M. Ya, ininya L, ininya M. Tapi kalau di sini L, di sini BM, ini berarti tidak dihitung ya, berarti. Nah, berarti rumusnya itu pakai sum. Nah, sum, tapi pakai if, ada S-nya, sum ifs. Nah, seperti ini. Kalau tadi kan sebelumnya pakai sum if saja nggak pakai S. Sekarang pakai S. Kenapa? Karena kondisinya ada dua kondisi. Nah, dua kondisi atau lebih ya. Nah, sekarang kita hitung sum if seperti ini. Kemudian sum rank berarti rank mana yang akan kita jumlahkan. Nah, berarti ini kita jumlahkan yang ini ya. Dari atas sampai bawah. Terus kemudian titik koma. Sekarang kita sebutkan kriteria rank. Jadi rank yang akan kita tentukan. Yaitu yang pertama yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya itu harus apa? Harus laki-laki. Kemudian kita blok bagian kolom jenis kelamin yang ini ya, sampai bawah. Terus titik koma.
Terus kriteria 1. Nah, kriteria itu satunya yang mana? Kriterianya adalah yang laki-laki ya, yang laki-laki. Di sini kan laki-laki. Maka kita tulis petik 2 terus sama dengan L. Nah, di sini kan ada L, ada P. Berarti saya pilih yang L. Terus petik 2 lagi, titik koma. Nah, ini berarti kriteria pertama. Jadi, jumlah bantuan untuk laki-laki. Kalau kayak gini berarti untuk laki-laki. Nah, terus kemudian kriteria yang kedua adalah yang sudah menikah. Berarti yang statusnya itu berarti M. Statusnya M. Nah, kita tentukan seperti ini. Sebelumnya ada titik komanya ya, yang ini seperti ini. Kemudian kita blok bagian statusnya, kolom status, kita blok lagi dari atas sampai bawah. Seperti ini. Kemudian titik koma. Nah, sekarang kriteria yang kedua tadi adalah sudah menikah. Berarti petik 2 sama dengan di sini sudah menikah berarti M ya. Nah, seperti ini. Petik 2 lagi. Nah, oke, seperti ini ya. Berarti ini artinya adalah menjumlahkan ini jumlah bantuan di mana kolom C-nya itu adalah L dan kolom D-nya adalah M ya. Jadi menjumlahkan jumlah bantuan untuk laki-laki yang sudah menikah. Seperti itu. Kemudian saya kurung tutup, ini sudah selesai, saya enter. Hasilnya adalah 324.000. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti menjumlahkan yang mana saja? Berarti yang L dan M ini. Ini 1, 2, 3, ini enggak ikut, ini enggak ikut, 4, dan 5. Nah, seperti ini. Ini berarti menjumlahkan bagian yang ini. Berarti kita blok, contohnya seperti ini, kita bisa cek. Hasilnya adalah, nah ini, 324. Sudah benar ya? Ini munculnya juga 324. Berarti menjumlahkan bantuan untuk laki-laki yang sudah menikah. Oke, selanjutnya sekarang satu lagi. Jumlah bantuan untuk perempuan yang sudah menikah. Berarti untuk perempuan yang baik, tapi di sini belum menikah ya, BM. Nah, berarti teknisnya hampir sama dengan yang tadi, sama dengan sum if, pakai S ya, seperti ini. Terus kurung buka, mana yang kita jumlahkan? Berarti yang ini ya, kita jumlahkan yang ini, titik koma, kriteria rank pertama. Nah, rank pertama adalah yang ini, jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya itu yang mana? Jenis kelaminnya adalah yang perempuan. Berarti titik koma ya, titik koma. Terus petik 2 sama dengan P. Kenapa P? Karena tadi yang perempuan harus perempuan. Terus titik koma lagi. Sekarang kriteria rank kedua. Nah, ketentuan yang kedua adalah statusnya itu belum menikah atau BM. Jadi saya blok status, titik koma, terus petik 2 sama dengan apa? BM ya. Belum menikah. BM. Nah, seperti ini. Oke, berarti ini artinya adalah menjumlahkan jumlah bantuan. Terus di mana kolom JK-nya atau jenis kelaminnya adalah yang perempuan, ya, yang sama dengan perempuan, dan statusnya adalah BM. BM itu berarti belum menikah, seperti ini ya. Kalau sudah di enter, hasilnya adalah 203.000. Nah, kita cek perempuan yang belum menikah. Ini perempuan belum menikah, 1. Ini perempuan menikah berarti tidak dihitung. Ini belum menikah 2. Belum menikah 3, belum menikah 4. Nah, ini ada 4. Kita tandai ya. Bisa kita cek 1, 2, 3, 4. Kita cek di bagian sumnya di sini 203. Berarti sama persis ya dengan ini hasilnya. Berarti formulanya benar ya. Oke, sekarang ini dengan 3 ketentuan. Kalau tadi cuma 2 ketentuan, sekarang 3. Jumlah bantuan di bawah 100.000. Jadi ngeceknya itu yang di bawah 100.000. Kalau yang 114, 117 ini tidak dihitung. Berarti di bawah 100.000 untuk perempuan yang jenis kelaminnya perempuan yang sudah menikah. Di sini statusnya adalah M. Berarti ada 3 kemungkinan ya. 3 ketentuan. Ya, berarti pakai sama dengan sum if. Sum if berarti dengan kondisi atau dengan ketentuan bisa lebih dari 2 ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Oke, sum if sama atau kurung buka. Mana yang mau dijumlahkan? Jumlahkan ini. Ya, seperti ini. Kemudian titik koma. Kriteria rank. Berarti JK-nya, jenis kelaminnya adalah perempuan. Titik koma, petik 2 sama dengan P. Seperti ini. Titik koma lagi.
kriteria yang kedua adalah statusnya. Statusnya adalah apa? Statusnya sudah menikah. Sudah menikah berarti titik koma, petik 2 sama dengan M. Sudah menikah ya, M. Petik 2 lagi. Titik koma. Terus yang terakhir adalah jumlah bantuannya yang di bawah 100.000. Nah, berarti di mana ini jumlah bantuannya? Sel ini atau rank ini itu petik 2 lebih kecil dari 100.000. Nah, seperti ini kurung tutup. Nah, ini artinya adalah menjumlahkan jumlah bantuan di mana jenis kelaminnya adalah P, perempuan, dan statusnya adalah sudah menikah atau M, statusnya adalah sudah menikah atau M, dan lagi jumlah bantuannya itu lebih kecil dari 100.000. Nah, jika kita enter, nanti muncul 79.000. Nah, 79.000 berarti yang mana saja? Kita cek. Yang perempuan sudah menikah. Perempuan sudah menikah berarti yang ini. Terus di bawah 100.000 berarti ini ya, sesuai. Terus perempuan sudah menikah. Ini di bawah 100.000 berarti yang ini sesuai. Nah, berarti kita menghitung dua sel yang ini. 15 dengan 64 yaitu 79. Oke ya, seperti itu berhasil. Nah, silakan bisa dipraktekkan sendiri untuk kasus yang lain. Oh ya, untuk file ini nanti saya upload di Google Drive, nanti bisa Bapak Ibu download, teman-teman download untuk buat latihan ya. Nanti bisa diedit, bisa di custom sendiri atau bisa dicoba sendiri untuk ketentuan-ketentuan yang lain. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.